Scorp, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di awal bulan Oktober. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher kalian semua, welcome untuk join karena energi kita suka ketuker, jadi sangat mungkin message-nya buat kalian juga ya. Ini untuk Scorpio, Rising Sun dan Moon Signs. Seperti biasa, ini ada yang udah tarotnya, udah gue pre-shuffle dan udah gue tampilin ya. Kalau untuk kalian semua yang bertanya-tanya, ini dikocok gak sih? Ya iyalah, kali gitu gue tempat-tempatin gitu. Untuk 12 zodiak ya kan, capek ya. Niat banget gitu loh. Ya, terus gue akan buka dengan apa namanya? Oh ya, ini 12 kartu ya, tarot 12 kartu itu mewakili 12 bintang, 12 zodiak dan 12 rumah astrologi ya, berdasarkan berchart. Jadi kalau kalian belum mengerti tentang 12 rumah astrologi, gue udah buat playlistnya 12 video singkat-singkat tentang setiap rumah astrologi. Jadi kalau kalian belum nonton dan kalian pengen bisa lebih ngerti kenapa sih bacanya gini gitu ya, nonton aja dulu. Itu di playlist gue cari aja ya, 12 rumah astrologi. Ya, ada semuanya penjelasannya. Dan gue akan buka dengan Literary Witches Oracle. Dan setelahnya gue akan buka 5 kartu dari Lenormand untuk mengetahui apa yang terjadi pada kalian di bulan Oktober. Dan gue akan tutup dengan Universe Tarot. Oke, langsung aja. Main theme, main energi Scorpio di bulan Oktober, 3 kartu aja. Ini juga udah gue beri shuffle, tapi gue shuffle lagi supaya kalian bisa lihat. Gue ngocok, ya kan? Body. Ih, banyak banget ya, jadi banyak banget ternyata yang jatuh. Gue ambil satu aja body. 3 kartu untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising. Wow, Justice, Freedom, Doll, kartu utama body. Ya, kita baru saja meninggalkan energinya Virgo. Ya, body itu tentang ya lebih punya tendensi ke Virgo season ya. Tapi ini tentang jasmani kita, fisik kita ya. Yang mana itu adalah rumah kita sendiri secara individual. Ya, tubuh kita adalah rumah kita di mana jiwa kita menetap. Ya. Jadi di sini tentang kesehatan kita secara fisik dan juga mental. Kartu kedua, Justice. Justice. Ini energi Libra. Kita masuk ke Libra season bukan? Yap, Justice. Tentang keseimbangan, tentang pengadilan, tentang bagaimana kita bersikap adil. Ya. Keadilan itu sendiri keseimbangan antara sebab dan akibat kita, ya hukum ya. Hukum secara universal itu adalah sebab dan akibat itu sendiri. Cause and effect. Ya, kita adalah penyebab dan kita juga adalah akibat dari tindakan kita sendiri. Sebab dan akibat. Sadari tentang keseimbangan dalam memberi dan menerima. Karena energi itu adalah nilai tukar. Secara energi itu nilai tukar. Energi itu nilai tukar kita dalam memberi perhatian. Apapun yang kita lakukan itu punya dampak. Dan kartu terakhir yang artinya buat kalian ini adalah karma ya. Karma. Alam bawah sadar kalian sendiri. Libra itu ada di rumah ke-12 kalian. Freedom. Ini energi Sagittarius ya. Energi Sagittarius. Freedom, kebebasan. Sebagai individu ya kan, sebagai manusia, kita punya hak hidup, kita punya kebebasan, itu adalah hak asasi semua manusia ya kan. Kita punya kebebasan dalam memilih
dalam bertingkah laku dan bertindak yang pastinya nggak lepas dari hukum sebab dan akibat itu sendiri. Dan semuanya itu ada di jasad kita sendiri, fisik kita sendiri, body kita sendiri, dan itu body kita ini adalah semestanya kita sendiri. Semuanya akan berdampak di badan kita. Bagaimana kita adil atau tidak adilnya, itu akan berdampak. Alam bawah sadar kalian, doll, boneka. Jasad atau boneka? Body kita nih ya, adalah tadi gue bilang rumah dari jiwa kita sendiri. Kalau boneka dia nggak punya jiwa. Tapi bukan berarti, maksudnya boneka itu bisa dimasukin siapa aja, jiwanya siapa aja orang. Yang jelas yang punya, gitu, yang punya. Nah sekarang kita punya kebebasan itu nggak? Atau kita hanya sekedar boneka? Oke, udah segitu aja dari Literary Witches Oracle card ya. Main theme energi kalian. Untuk tarotnya, rumah pertama bagaimana kalian terlihat atau bagaimana kalian tampil ya. Two of Cups, energinya Cancer. Ini tentang komitmen, tentang soul mate, tentang twin flame. Komitmen itu sendiri ya, karmik. Sifatnya ada ikatan di situ. Ini energinya Cancer, sedangkan di rumahnya ya mungkin ada ikatan karmic relationship yang mengikat kalian, sehingga kalian tidak bisa ya, kebebasan kalian terikat. Rumah kedua, rumah Sagittarius, ada The Death. Rumah kedua itu tentang material possession, tentang income ya. Mungkin ada yang berakhir kerjanya, pekerjaannya ada yang berakhir, sumber dayanya berakhir, atau materinya yang berakhir, atau bagaimana kalian punya prinsip atau nilai itu harus transformasi ya. Ini energi kalian sendiri. Akan ada perubahan di situ yang jelas tentang kepemilikan. Tentang komitmen itu sendiri yang mengikat kalian. Rumah ketiga, rumahnya Capricorn. Rumah ketiga itu tentang persepsi kalian sendiri, tentang komunikasi terhadap orang-orang terdekat, tentang wawasan dan pengetahuan kalian yang kalian pahami dari kecil hingga sekarang, tentang travel jarak dekat. Anyway, kalian dapat temuan. Nah, ini energi Pisces atau Cancer. Ada new love yang masih nggak jelas gitu, yang tersembunyi. Ada cinta baru yang tersembunyi mungkin ya, yang masih nggak jelas. Karena the moon itu artinya sesuatu yang unknown, misteri, atau secrets, rahasia. Itu yang mungkin akan keluar, rahasia itu ya. New moon ya, new moon itu tanggal 5 new moon di Libra ya, tapi full moon itu ada di Aries. Ya kalau Libra itu berarti ada di rumah ke-12 kalian ya kan, new moon, sesuatu yang baru ya. Karma baru mungkin, atau kesadaran kalian akan memulai sesuatu yang baru, atau batasan-batasan, kesadaran kalian akan batasan-batasan yang kalian ciptakan sendiri ya. Itu juga bisa ya.
Dan kalau full moon di Aries artinya ada relationship yang berakhir buat Scorpio. Karena ada rahasia yang harus keluar. Ada secara emosional harus terungkap gitulah kurang lebih. Kalian akan mengungkapkan rahasia-rahasia yang kalian selama ini pendam. Ya. Di rumah keempat, di rumahnya Aquarius. Home, family, roots, tradisi, atau hubungan kalian dengan wanita dalam hidup kalian, entah itu anak, kakak, adik, saudara, ibu, ya. Dan tentang sisi emosional kalian itu ada Four of Cups, and then dia Cancer. Lagi-lagi harus ada keseimbangan. Kalian jenuh di rumah mungkin dengan situasi yang ada, kalian jenuh, bosan, ya. Dan mungkin kalian juga menuntut keadilan, atau kalian dituntut keadilan, kalian diharapkan pada ya itu tadi keseimbangan ya tadi, kalau katanya si ini ya, keseimbangan dalam tubuh kita juga rumah kita, akan kebebasan itu sendiri, atau boneka, ya kan? Oke. Ada justice di situ. Karena di rumahnya Cancer ini energinya Cancer. Di rumahnya Cancer ada justice. Energinya Libra itu sendiri. Oke, Merkuri pun di Libra. Jadi untuk rumah kelima ya, rumahnya Pisces. New Love. Neptune retrograde di Pisces. Visi kita, mimpi kita, idealnya menurut kita tuh bagaimana, ya. Mungkin ada pemahaman baru tentang cinta secara spiritual, ya. Entah itu tentang anak-anak, tentang masa kecil kita, tentang kreativitas kita, tentang hobi kita, tentang project kita, tentang bagaimana kita mengekspresikan diri, bahkan tentang romance, ya. Ada new love, new way of life, new spiritual connection. Ya, Neptune itu sifatnya spiritual, beyond the materialism. Di rumah keseharian kalian, di rumah 6, di rumah keseharian, di rumah kebiasaan kalian, di rumah bagaimana kalian mengorganisasi, bagaimana kalian melayani orang lain. Page of Swords. Kalian sudah menurunkan pedang kalian. Artinya kalian udah nggak guarding yourself. Kalian udah nggak pasang perisai. Kalian udah nurunin pedang kalian. Kalian siap untuk belajar. Kalian siap untuk ngeriset. Kalian siap untuk mempelajari hal-hal dan membuka pikiran. Dan open untuk komunikasi, ya. Untuk di relationship kalian dapat Five of Cups, energi kalian sendiri. Di rumah kalian sendiri ada komitmen yang mengikat tadi, ya. Five of Cups adalah mungkin kalian harus merasa kehilangan, regret, penyesalan karena sesuatu yang sudah tidak ada. Menyangkut komitmen soulmate and flame yang masih mungkin mengikat kalian. Kalian regret, menyesal, sedih, rasa kehilangan. Ini rumahnya Taurus. Di situ ada Uranus. Anyway, untuk rumah ke-8, untuk masalah bagaimana kalian berbagi, ya, secara sumber daya, resources, finansial, properti, warisan. Warisan itu termasuk ideologi, ya. Juga transformasi, sex intimacy, kalian dapat
Eight of Pentacles. Eight of Pentacles itu artinya kalian mencoba untuk mendalami, belajar. Dan ini juga tentang occultism ya. Occultism itu yang sifatnya mistik atau mistis. Di rumah ke-8. Dengan Eight of Pentacles ini adalah belajar, kerja gitu. Memperdalam skill ya. Dan ini energi Virgo. Karena kalian siap untuk kalian merasa mampu ya. Karena di rumahnya Virgo ada the Magician. Kalian mampu untuk berbagi, kalian mampu untuk mempelajari segala hal. Apa sih yang kalian mampu? Scorpio gitulah ya kan, the brightest, the smartest. Rumah ke-9 di rumahnya Cancer itu sendiri ada Justice. Ini rumah ke-9 itu tentang travel, foreign ya, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, tentang segala sesuatu yang asing atau baru, tidak biasanya ya. Tentang spiritual atau religion, agama, tentang higher learning dan hukum itu sendiri. Justice, energi Libra. Kalian diminta untuk mengambil tindakan. Kalian sudah terpanggil untuk jadi yang adil, seimbang dalam memberi dan menerima, dalam melihat segala sesuatunya, mempelajari energi itu sendiri. Merkuri di Libra, Mars di Libra, ya kan? Kalian terpanggil untuk bertindak, ya, untuk mewujudkan keadilan itu. Venus di Scorpio tapi ya kan? Makanya, lihat dong, Venus di mana? Ini ada gambar Venusnya nih di sini, di rumah kalian sendiri, ya kan? Rumah pertama Scorpio. Venus di Scorpio. Dan ya mungkin kalian terpanggil untuk melakukan traveling ya, untuk jalan-jalan, untuk menyeimbangkan ya, untuk higher learning, untuk expand mungkin secara spiritual ya. Rumah ke-10 untuk karir, reputasi, status sosial, dan life's goal. Kalian dapat Eight of Cups, energi Pisces, new life, cinta yang baru. Kalian akan meninggalkan segala sesuatu yang memang sudah tidak memenuhi kebutuhan emosional kalian lagi. Mencari yang kurang, yaitu 2 cups. Nih, 2 cupsnya, ya kan? Venus di kalian sendiri. Ini 8, ini 2, 10 kan komplit. Ya, perjalanan itu untuk mencapai yang satu. New love, new way of seeing love gitu. Cara melihat yang baru akan cinta itu sendiri. Dan Pisces itu selalu tentang unconditional love, cinta tanpa kondisi. Anyway, untuk rumah ke-11 itu tentang networks, friendship, peers ya, tentang aspirasi kalian, kontribusi kalian terhadap society ya. Kalian dapat the Magician. Ini energi Merkuri, harapan-harapan ya. Kalian dapat the Magician. Ini energi Merkuri. Merkuri ada di Libra. Dan di rumahnya Libra ada Knight of Cups.
Rumahnya Libra ada di rumah ke-12, ya kan? Tentang karma, tentang segala hal yang sifatnya spiritual, tentang alam bawah sadar kita, tentang limiting beliefs, ya, kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan yang membatasi diri kita sendiri. Knight of Cups, energi kalian sendiri, Scorpio. Ini call to action ya, kalian dapat call untuk bertindak atas nama cinta, mengakhiri karma itu, mungkin melepas batasan-batasan kalian yang selama ini kalian nggak sadarin. Ya. Libra season is all about balance, justice, komitmen. Keren amat bacaannya, Scorp. Terenyuh, ya kan? Alam bawah sadar atau under the deck, bawah kartu, ya. Four of Swords. Kalian coba lagi mengisolasi diri, kontemplasi, mempelajari segala pelajaran yang sudah kalian lewati, yang membuat kalian sakit hati, ya. Meditasi dan mencoba membangun visi ke depannya dari apapun pelajarannya itu. Dan ini energinya Aquarius. Di rumahnya Aquarius ada apa? Four of Cups, energi Cancer, tentang justice. Kejenuhan kalian itu karena kalian tidak imbang, tidak adil. Right, dah. Segitu aja dari tarot, kita langsung ke Lenormand. 5 kartu aja, apa sih yang akan terjadi pada Scorpio di bulan Oktober? 5 kartu aja. Scorpio Sun, Moon, Rising, Signs. Shit. Ship. Moon. Birds. Two Hearts. Again. Alam bawah sadar. Man. Jantung bacaannya adalah The Moon. Intuisi kalian sendiri. Scorpio intuisinya kencang, Bu. Tentang sisi emosional kalian sendiri, apa yang kalian rasa, ya. Itu kunci atau jantung bacaan kalian, ya. Tentang dua hati. Kalian harus gokil ya. Two of Cups tadi. Venus lagi di Scorpio kan. Tentang dua hati yang bertemu, tentang self love, tentang cinta itu sendiri. Kalian akan ambil keputusan. Ships itu travel. Ini birds, ini yang membawa message. Dan di sini owl, burung hantu. Burung hantu itu hidupnya malam. Ya, dia membawa pesan dari alam sana, bukan dari spiritual, dari alam sana. Perjalanan spiritual ke dalam hati kalian sendiri. Self love atau ya cinta secara spiritual. Kalian kayaknya dapat pemahaman arti kata cinta karena Venus di Scorpio, ya kan? Scorpio yang terkenal deep, intens dalam memahami segala sesuatunya. Mungkin kalian menembus layer akan cinta itu sendiri, karena setiap hal itu punya layer-layernya masing-masing berdasarkan pengalaman dan wawasannya masing-masing. Jadi journey to the spiritual kind of love. Alam bawah sadar, man. Di sini ini energi Mars buat gua. Tindakan kalian apa? Mars ada di Libra. Bagaimana kalian berkompromi? Tindakan apa? Kalian apa untuk balance, adil, sesuai dengan hukum sebab dan akibat itu sendiri. Atau mungkin tentang seseorang atau laki-laki
yang memang di situ adalah karmanya. History, ya, karma, history yang mengikat. Snake yang memang tersembunyi. Message yang tersembunyi adalah karma itu sendiri balik sosok ini atau tindakan. Oke, terakhir dari Universe Tarot, apa petunjuk dari semesta untuk Scorpio di bulan Oktober? Apa petunjuk semesta untuk Scorpio sadari di bulan Oktober? Banyak amat. Gue bilangin aja. In any moment I can surrender to the powerful presence of wife through prayer, contemplation, and stillness. Gokil, pas banget bro. Oke, setiap saat saya bisa berserah terhadap kehadiran yang jauh lebih berkuasa akan cinta. Ini enggak, kehadiran cinta yang jauh lebih punya kuasa melalui doa, kontemplasi, dan meditasi. Stillness, diam atau meditasi. Coba di screenshot supaya kalian bisa zoom dan baca sendiri, translate sendiri. Oke. Baik, udah segitu aja. Semoga berguna dan resonate. Sampai ketemu di yang akan datang. Dah.